Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpah rahmat kasih sayang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih bisa datang menghadiri majelis ilmu. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa pula kepada Nabi kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah risalah yang berkenaan tentang sikap seorang muslim dalam hal al-wala wal bara, atau al-wala wal bara di dalam Islam. Di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua syariat ini kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah ini sangat jelas, terang benderang. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat semua yang beliau ketahui, yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
tanpa satu pun yang terluput. Semua sudah dijelaskan, diajarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah juga telah menyempurnakan nikmat-nikmat kepada kalian. Dan Allah ridhoi agama Islam sebagai agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena di akhir zaman ini, orang-orang berusaha membuat opini agar semua agama itu sama. Berusaha dengan berbagai propaganda agar semua agama itu diterima, semua agama itu sama-sama menyuruh kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan saat ini orang-orang yang mereka jauh dari belajar agama, terbawa dan mendapatkan syubhat-syubhat sehingga dia masuk ke dalam syubhat tersebut, akhirnya menganggap sesuatu yang itu adalah perkara akidah yang wajib dipertahankan oleh seorang muslim, maka dianggap remeh, maka dianggap enteng, biasa saja. Maka itu perlu kita mempelajari agama ini dengan benar, dengan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tema tentang al-wala wal bara, agar kita mengetahui kepada siapa kita al-wala dan kepada siapa kita bersikap bara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal kaum muslimat, al-wala wal bara termasuk bagian akidah Islam, termasuk bagian ke dalam akidah. Makanya para ulama memasukkan tema ini ke dalam tema akidah, bukan tema fikih, bukan juga tema adab dan yang lainnya. Tapi para ulama memasukkan tema al-wala wal bara ini ke dalam tema al-aqidah, keyakinan.
Dan juga perlu kita mengetahui tentang definisi al-wala. Al-wala adalah memberikan rasa cinta dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya dan juga kepada kaum mukminin. Jadi al-wala memberikan rasa cinta dan pembelaan kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56 Allah menyebutkan tentang hal ini. Sedangkan al-bara maksudnya adalah berlepas diri terhadap orang-orang yang memusuhi dan membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Atau sikap al-bara adalah sikap membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Al-wala loyalitas, cinta dan pembelaan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dan al-bara berlepas diri terhadap orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sikap al-wala wal bara. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Kata Nabi SAW, ikatan keimanan yang paling kuat adalah berwala, cinta dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau al-wala karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbara, berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ikatan keimanan yang paling kuat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kemudian juga Nabi SAW bersabda tentang keutamaan sikap al-wala wal bara. Kata Nabi SAW, "Salathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma,
wa ayyuhibbal mar' la yuhibbu illa Allah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Ada 3 yang jika ada semuanya dalam diri seseorang. Ada 3 hal yang jika ada semuanya dalam diri seseorang, niscaya dia akan merasakan dan mendapatkan manisnya keimanan. Berarti 3 hal ini menyangkut keimanan. Artinya akidah. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api neraka. Kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari 2 hadis ini dapat kita menyimpulkan bahwasannya kecintaan, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Rabbul Alamin, sikap wala kita itu merupakan sebuah keimanan. Apabila hilang ini dari diri kita, maka ada yang salah dari keimanan kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kaum muslimin begitu mudahnya bergandengan tangan, berloyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas mereka menentang, jelas-jelas mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah ridho terhadap agama Islam. Dan Allah sudah cap itu di dalam Al-Qur'an. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu yang mereka inginkan. Tapi kita, sebagian saudara kita, begitu memperlihatkan pemersaan dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa contoh sikap al-wala kepada kaum muslimin. Artinya sikap ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta kepada kaum muslimin. Yang pertama, contohnya adalah berhijrah
ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kaum musyrikin. Ini diantara bentuk al-wala kita. Kalau kita punya sikap al-wala, walaupun di situ banyak keluarga kita. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka tinggalkan. Keluarga mereka, harta mereka. Bahkan ada yang meninggalkan istrinya atau suaminya, bahkan anaknya, dia tinggalkan. Dan ia berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang lebih aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan hal ini, bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang masih bertahan di negeri musyrikin yang jelas-jelas akan menghambat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia terancam dan memudaratkan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh lagi, sikap al-wala adalah membantu kaum muslimin dan menolong mereka baik dengan jiwa, harta maupun lisan. Tatkala ada saudara kita yang seakidah, seiman dengan kita, kemudian disakiti, maka kita boleh membelanya. Ada yang terkena musibah, kita tolong, bantu dengan harta kita. Kalau kita tidak punya harta, kita bantu dengan tenaga kita, jasa kita. Kemudian kita bantu juga dengan lisan, ya, dengan doa kita kepada mereka. Dan dalam hal ini bantuan, ya, kepada kaum muslimin baik dari segi dunianya maupun akhiratnya. Maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki ilmu agama, kita dakwahkan kepada mereka. Kalau kita memiliki harta, kita bantu meringankan beban mereka. Ini sikap al-wala kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah di antara sikap wala kepada kaum muslimin adalah merasa sakit jika mereka sakit dan merasa gembira ketika mereka bergembira. Kita ingat bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa orang muslim itu seperti satu jasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti sebuah satu jasad.
Jika salah satu sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit, ya, merasakan demam ataupun merasakan tidak bisa tidur. Kita kalau anggota badan kita sakit, misalkan gigi saja, pasti kita akan sulit tidur. Kemudian juga kepala sakit, pusing. Kemudian selanjutnya demam. Ini baru satu. Maka seluruh badan merasakan. Seperti itulah seharusnya seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang berikutnya adalah sikap wala terhadap kaum muslimin adalah bersikap tulus kepada mereka, senang apabila mereka mendapatkan kebaikan, tidak menipu mereka, menghina mereka, dan tidak membiarkan mereka dalam kesulitan, serta menjaga darah, harta, dan kehormatan mereka. Kalau ada kaum muslimin yang dia mengaku bahwasanya dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika melihat saudaranya dalam kesusahan, dia senang. Melihat saudaranya terkena musibah, dia gembira. Maka ada yang salah dengan sikap wala'nya kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, wala yahkiruhu, wala yakhdhuluhu, wala yuslimuhu. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim, kullal muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menghinanya, membiarkannya, dan menyerahkannya kepada musuh. Cukuplah seorang berbuat jahat jika dia menghina saudaranya yang muslim. Dan setiap muslim dengan muslim lainnya adalah terpelihara darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Kemudian juga di antara sikap wala kepada kaum muslimin adalah menghormati mereka, memuliakan mereka, dan tidak menjelekkan atau mencela martabat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan mematuhi hak atau mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini di antara sikap wala kepada kaum muslimin. Seseorang menghormati dan memuliakan mereka dan tidak menjelekkan atau mencela martabat mereka. Maka hendaknya gini yang menjadi perhatian bagi kita, agar kita lebih berhati-hati dalam menempatkan sikap wala kita
terhadap saudara kita muslim. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bersama mereka dalam keadaan mudah maupun susah, lapang maupun sulit. Maka seorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka sikap wala, cinta kepada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin, hendaknya dia bersama dalam keadaan susah maupun lapang, dalam keadaan mudah maupun susah, lapang maupun sempit. Artinya dia sama-sama merasakan keadaan saudaranya muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang keenam adalah bersama mereka dalam keadaan mudah maupun susah, atau dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini adalah perbedaan orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang mukmin, dia bersama merasakan ya tatkala saudaranya dalam keadaan sulit dan juga dalam keadaan lapang. Berbeda dengan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik mereka senang jika kaum mukmin dalam keadaan susah, dan mereka tidak mau memikul beban secara bersama-sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini berkaitan dengan sifat orang-orang munafik. Kaum muslimin wal muslimat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara bentuk al-wala kepada saudara kita yang muslim adalah mengunjungi mereka, senang bertemu dan berkumpul bersama mereka. Karena kita satu akidah, satu iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat untuk memperhatikannya. Ketika bertemu, malaikat itu bertanya, "Kemana Anda hendak pergi?" Maka ia menjawab, "Ke saudaraku di kampung ini." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apakah ia berhutang budi kepadamu?" Maka orang itu menjawab, "Tidak. Hanya saja saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat itu berkata, "Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan bahwa Allah cinta kepadamu, sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Cinta kepada saudara kita semuslim, seiman, seakidah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang berikutnya adalah memuliakan mereka karena memuliakan hak mereka. Oleh karena itu, seseorang dilarang meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, saking menjaga hak saudara seimannya.
Kemudian juga dilarang membeli suatu barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Artinya ketika bermuamalah antara A dan B, kemudian si A membeli suatu barang yang itu langka, cuma satu-satunya itu. Kemudian B menghasut si pembeli agar tidak menjual ke si A dengan memberikan harga yang lebih tinggi. Maka ini dilarang. Begitulah Islam menjaga hak saudaranya. Kemudian menyayangi orang-orang yang lemah di antara mereka dan memuliakan orang-orang yang sudah tua di kalangan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan dan meminta ampun untuk mereka. Ini adalah contoh-contoh sikap wala kepada kaum muslimin. Tapi terkadang anehnya ada kelompok-kelompok yang ia mengaku beriman kepada Allah, beragama Islam, tapi kegemarannya adalah apa? Suka menyakiti saudaranya semuslim, suka mengganggu orang-orang yang sibuk menuntut ilmu di dalam masjid dengan cara membubarkan kajian-kajian, menutup akses seseorang untuk belajar agama, memprovokasi supaya tidak dibangun rumah Allah. Dan ini apa? Kalau bukan bermasalah di dalam hal al-wala wal bara'nya. Dan ini masalah akidah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang muslim memberikan walaknya kepada orang-orang kafir, memberikan rasa cinta dan pembelaan kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang mukmin memberikan walak kepada orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Mujadilah Allah katakan, yang artinya kamu tidak akan mungkin mendapati kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak dan anak-anak ataupun saudara-saudara atau keluarga mereka. Tidak mungkin, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kepada hari akhir, mereka saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun itu adalah orang terdekat mereka. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, bukankah di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 diterangkan bahwa kita dibolehkan berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kita? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tentang ayat ini, beliau berkata maksud ayat tersebut adalah bahwa kaum kafir mana saja yang menahan diri, artinya tidak memerangi kaum muslimin
dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, maka kaum muslimin boleh membalas sikap mereka dengan berbuat baik dan bersikap adil dalam bermuamalah duniawiyah. Enggak boleh juga kita membohongi mereka atau menyurangi mereka. Namun kata Syekh, tidak disertai rasa cinta kepada mereka dengan hatinya, karena Allah mengatakan Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, dan Allah tidak mengatakan Allah tidak melarang kamu untuk memberikan wala dan rasa cinta kepada mereka. Artinya yang diperbolehkan adalah berbuat baik dan berlaku adil dalam masalah duniawiyah. Adapun al-wala, rasa cinta dan pembelaan, tidak boleh kita berikan kepada orang-orang kafir. Apa contohnya memberikan wala kepada orang-orang kafir? Di antaranya yang pertama adalah tasyabbuh, menyerupai hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, entah itu gaya rambut, entah itu cara berpakaian mereka, entah itu cara makan mereka, dan yang lainnya yang menjadi kekhususan mereka. Contoh ya yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini adalah peringatan tahun baru, kemudian peringatan hari-hari kasih sayang, kemudian mengenakan pakaian khusus ya berwarna hitam ketika berziarah. Ini juga bertasyabbuh. Ya, menyengajakan, oh kalau takziah harus pakai warna hitam. Nah ini. Kemudian yang kedua, contohnya adalah tinggal di negeri mereka dan tidak mau pindah ke negeri kaum muslimin. Ini juga termasuk sikap wala kepada orang kafir. Dan ini dilarang, kecuali maksudnya dan tujuannya adalah berdakwah atau mempelajari teknologi yang itu akan membantu kekuatan kaum muslimin. Dia belajar ke negeri kafir, belajar tentang teknologi, tentang sains, dan itu dia kembali ke negerinya, nanti dia kembangkan dan dia sebarkan juga ilmu tersebut kepada anak-anak kaum muslimin untuk memajukan ya teknologi kaum muslimin, dan ini tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya adalah bersafar atau berpergian ke negeri kaum kafir hanya semata-mata untuk bersenang-senang atau pergi liburan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, safar ke negeri orang-orang kafir tidak boleh kecuali terpenuhi 3 syarat. Ada 3 syarat kalau kita mau pergi ke sana, 3 syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia memiliki ilmu yang bisa menangkal syubhat, tipu daya pemikiran orang-orang kafir yang datang. Ini satu, dia punya ilmu, memiliki ilmu yang bisa menangkal syubhat. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah
Dia memiliki agama yang kuat yang bisa menjaganya dari berbagai syahwat. Ya, karena syahwat terbuka sekali. Kemudian yang ketiga adalah dia berpergian tadi memang dibutuhkan. Ya tadi mungkin untuk belajar atau berdakwah. Ya ini diperbolehkan. Jadi syaratnya tiga ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya contohnya adalah wala kepada orang-orang kafir adalah membantu mereka memerangi kaum muslimin. Ya ini jelas ya akan membuat ya seseorang keluar dari agama Islam. Membantu ya orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian meminta bantuan mereka, mempercayakan urusan kepada mereka dan memberikan mereka, itu orang-orang kafir tadi, jabatan yang di sana terdapat rahasia kaum muslimin, serta menjadikan mereka teman akrab dan sebagai anggota musyawarah yang dimintai pendapatnya. Ini juga bentuk wala ya kepada orang-orang kafir yang dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kalender mereka dengan meninggalkan kalender kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana pernah mendengar ya sebuah kisah ya tentang bagaimana runtuhnya kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani. Itu berawal dari kalender, dengan menukar kalender tadi yang awalnya kalender Hijriyah ditukar menjadi kalender Masehi. Pelan-pelan akhirnya mereka lupakan ya simbol-simbol Islam. Maka kita berusaha ya bagi pendidik ketika memberikan pembelajaran, ketika menulis tanggal di papan tulis, hendaknya menulis yang pertama adalah tanggal Hijriyah. Kemudian setelah itu mau ditulis tanggal Masehi, tidak masalah. Yang pertama kita tekankan ya anak-anak kita untuk tahu tentang tanggal Hijriyah. Ya, karena ini bentuk wala. Maka kita berusaha untuk menyebarluaskan lagi simbol-simbol Islam. Kemudian yang berikutnya adalah menamai anak dengan nama-nama mereka. Ini juga dilarang. Yang mudah-mudahan kita terus belajar agama sehingga ketika kita menamai anak-anak kita dengan nama yang Islam. Adapun kalau tidak tahu ya Allah maafkan, tatkala kita memang tidak tahu hukumnya. Maka kalau kita sudah tahu, maka sejatinya hendaknya kita berikan nama-nama anak kita dengan nama Islami. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, catatan dari sini diharamkan memberikan wala kepada orang-orang kafir, bukan berarti diharamkan bermuamalah dengan mereka. Yang dilarang di sini adalah dalam hal kecintaan dan pembelaan kepada mereka. Adapun dalam masalah muamalah, bisnis, itu boleh. Dan Nabi SAW pernah membeli
pernah meminta buatkan ya baju besi, baju perang beliau kepada orang Yahudi. Jadi dalam masalah muamalah dengan orang kafir itu boleh mengimpor, ya, kecuali kita tahu bahwasannya ya mereka menjadikan hasil laba dari bisnis mereka itu untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk membantai kaum muslimin, maka wajib kita untuk tidak membeli, bermuamalah dengan mereka. Kemudian satu lagi yang terakhir tentang penggolongan manusia dalam masalah wala wal bara. Golongan yang pertama, orang yang diberikan kecintaan dan pembelaan secara totalitas. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini golongan yang pertama, yaitu kita memberikan kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin, yang bersih, yaitu mereka adalah para sahabat, para siddiqin, para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, orang yang dibenci dan dimusuhi murni tanpa ada rasa cinta dan wala. Mereka adalah kaum kafir dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang murtad, orang-orang ateis, dan berbagai macamnya. Jadi kita tidak boleh memberikan rasa cinta dan wala kita kepada orang-orang yang dibenci dan dimusuhi secara murni, yaitu orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lain, yaitu mereka orang-orang yang beragama Islam yang terjatuh ke dalam dosa. Kita mencintai mereka karena keimanannya kepada Allah, dan kita membenci mereka karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sikap wala wal bara yang harus dipahami oleh kaum muslimin agar kita tidak terjatuh kepada sikap wala ya yang tidak pada tempatnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.